Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu mengenai pengalaman bersama teman. Seperti biasa ya, tak bosan Ibu mengingatkan kalian untuk selalu melakukan pembiasaan mandi pagi, sholat subuh, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi, supaya kalian lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita sama-sama menyimak pembelajaran hari ini. Semangat ya! Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat dari maaf memaafkan. Nah, anak-anak, tahu tidak? Orang yang meminta maaf itu dapat terlepas dari rasa bersalah dan memaafkan juga dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika kita bersalah. Dan begitu pula sebaliknya, kita harus mau memaafkan orang lain jika ada orang yang berbuat salah dan meminta maaf kepada kita. Nah, anak-anak, saling memaafkan itu dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, coba Ibu mau bertanya, apa ya yang harus kita lakukan jika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain? Ya, betul. Jika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita harus berani meminta maaf. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih. Jika ada orang lain berbuat kesalahan dan meminta maaf kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Tentu saja kita harus memaafkannya. Jadi apa saja ya sebetulnya manfaat dari saling memaafkan? Nah, manfaat dari maaf memaafkan yang pertama adalah hati kita akan menjadi lebih tenang karena kita terhindar dari perasaan bersalah dan dendam. Nah, yang kedua, saling memaafkan juga dapat menciptakan hubungan yang baik antar sesama manusia. Bagaimana? Bagus sekali bukan manfaat dari maaf memaafkan? Maka dari itu, jangan lupa untuk saling memaafkan. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar, yaitu cerita mengenai Lani dan Siti yang sedang bermain sepeda. Coba kita perhatikan baik-baik gambarnya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Setiap gambar memiliki cerita yang berbeda-beda. Nah, Ibu akan coba bantu ceritakan. Lani dan Siti sedang bermain sepeda di taman. Lalu, Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Dan Siti pun terjatuh dari sepedanya. Siti terlihat kesakitan. Maka dengan cepat Lani turun dari sepedanya untuk menolong Siti. Lani pun membantu Siti untuk berdiri. Setelah itu, Lani memapah Siti ke pinggir taman. Nah, setelah itu Lani meminta maaf kepada Siti karena tidak sengaja menabrak sepedanya. Dan Siti pun dengan senang hati memaafkan Lani. Oke, setelah mendengar cerita Ibu tadi, sekarang giliran kalian untuk menuliskan kembali cerita tersebut pada buku tema 5 halaman 57 dan 58. Kalian ceritakan sesuai dengan urutan gambarnya ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar denah. Nah, ceritanya Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani akan bermain ke rumah Dayu.
Nah, rumah Dayu itu terletak di Jalan Cendrawasih nomor 21. Nah, mereka akan segera menuju ke rumah Dayu. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Kalian sudah melihat di mana letak rumah Dayu? Nah, sekarang yuk kita coba amati gambar denah ini. Nah, coba kita perhatikan dari mulai nomor rumah, warna rumah, dan posisi rumahnya. Nah, sekarang kita akan mulai mencari di mana rumah Dayu. Rumah Dayu itu adalah rumah nomor 21. Kira-kira rumah nomor 21 itu berwarna apa ya? Ya, betul. Rumah nomor 21 itu rumah yang berwarna merah. Jadi ternyata rumah Dayu adalah rumah yang memiliki cat warna merah. Nah, sekarang karena di Jalan Cendrawasih itu ada banyak sekali rumah, mulai dari rumah nomor 21 sampai nomor 34. Nah, di samping denah ini, ibu memiliki pertanyaan. Yang pertama, apa warna cat rumah Dayu? Tadi ibu sudah menyebutkan kan, apa ya warna cat rumah Dayu? Nah, pertanyaan berikutnya yaitu nomor berapa rumah yang memiliki cat warna putih? Coba kalian amati. Ya, betul. Rumah yang memiliki cat warna putih yaitu rumah nomor 30. Nah, pertanyaan berikutnya, nomor berapa rumah yang ada di depan rumah Dayu? Ya, rumah yang berada di depan rumah Dayu adalah rumah nomor 28. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Tuliskan nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih dan kalian urutkan dari nomor yang paling kecil sampai nomor yang paling besar. Kalian tuliskan semuanya ya, nomor rumah yang ada pada denah tersebut. Dimulai dari nomor 21, 22, 23, dan seterusnya sampai nomor 34. Nah, soal-soal tersebut dapat kalian tulis jawabannya pada buku tema 5 halaman 61 dan 62. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah mencoba berhitung dari angka 1 sampai 20. Sekarang kita akan lanjut belajar berhitung dari angka 21 sampai 40. Nah, di sini ibu akan menggunakan contoh yaitu balok dines. Nah, agar lebih mudah dalam menghitungnya, seperti biasa, kita akan mengelompokkan benda-benda tersebut menjadi satu kelompok yang terdiri dari 10 buah benda. Nah, kita akan langsung coba berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi total baloknya adalah 24. Nah, tadi kita sudah mencoba berhitung dengan menggunakan teknik hitung satuan. Nah, sekarang kita coba yuk untuk menghitung dengan cara berhitung 10 benda 10 benda. Nah, kita mulai berhitung ya. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Jadi total semua baloknya ada 35 buah. Nah, bagaimana?
Menurut kalian lebih mudah dengan cara hitung satuan atau cara hitung berkelompok? Nah, jangan lupa ya untuk mengerjakan latihannya halaman 63 sampai 67. Bagaimana? Masih semangat ya menerima materi dari Ibu? Nah, kali ini kita akan melengkapi tabel dan garis bilangan dari angka 21 sampai 40. Nah, yuk kita lihat tabel berikut ini. Di sini ada beberapa tabel yang sudah terisi angka-angka. Nah, tugas kita adalah melengkapi tabel yang masih kosong dengan angka-angka yang sesuai. Ibu sudah mengajarkan kalian urutan angka dari angka 21 sampai 40. Jadi kalian pasti bisa dong mengisinya. Tapi karena Ibu baik hati, Ibu akan membantu kalian mengisinya. Oke, kita perhatikan ya. Kita isi mulai dari kiri atas ke sebelah kanan. Kita akan mulai mengisi tabelnya. Sebelum angka 22 ada angka 21. Lalu sebelum angka 24 ada angka 23. Setelah angka 25 ada angka 26 dan 27. Lalu setelah angka 28 ada angka 29 dan 30. Setelah angka 31 ada angka 32 dan angka 33, 34, 35, dan 36. Setelah 36 ada angka 37, 38, dan setelah angka 39 ada angka 40. Oke, bagaimana? Bisa kan? Nah, kita akan lanjut dengan garis bilangannya. Pada garis bilangan ini, angka yang sudah terisi adalah angka 28. Jadi, kita tinggal melanjutkan mengisi 6 kotak setelah angka 28 dan 4 kotak sebelum angka 28. Karena kita terbiasa menghitung maju, maka kita akan menghitung kotak yang ada di depan angka 28. Yuk kita mulai. Setelah angka 28 ada angka 29. Ada angka 30, 31, 32, 33, dan 34. Nah, sekarang kita akan berhitung mundur dari angka 28. Kita hitung bersama ya. Sebelum angka 28 ada angka 27, 26, 25, dan 24. Oke, mudah kan cara berhitungnya? Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan di halaman 68 ya. Kalian isi sesuai dengan yang sudah Ibu ajarkan. Nah, sekarang Ibu punya teks percakapan nih. Ibu akan membacakannya ya. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawannya bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Siti berkata, "Ada apa Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar?" Udin pun berkata, "Beni merusak rumah-rumahanku." Lalu Beni pun membalasnya, "Aku butuh kotak lagi untuk membuat rumah-rumahanku." Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Lalu Udin pun berkata, "Kamu benar Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar. Betul Beni?" Siti pun berkata, "Betul. Ayo. Sekarang kalian bermaafan." Beni bilang, "Maafkan aku ya Udin. Aku salah merusak rumah-rumahanmu." Udin pun berkata, "Ya Beni, aku juga minta maaf ya telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah anak-anak, bagaimana? Bermanfaat sekali bukan jika kita bisa dapat saling bermaafan?
Nah, setelah ini tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan ini. Soalnya ada pada buku tema 5 halaman 70 dan 72. Nah, tadi kalian kan sudah mendengar percakapan yang Ibu bacakan, cerita tentang Udin, Beni, dan Siti bermain bersama. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan aturan bermain bersama teman di rumah. Nah, bermain bersama teman di rumah tentu memiliki aturan juga ya. Ibu akan sebutkan beberapa aturan bermain bersama di rumah teman. Yang pertama adalah tidak boleh merebut mainan teman. Yang kedua adalah merapikan mainan apabila telah selesai bermain. Yang ketiga, izin kepada orang tua sebelum bermain. Yang keempat adalah membatasi waktu bermain kalian. Yang kelima adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keenam adalah saling berbagi dan meminjamkan mainan. Dan yang ketujuh adalah meminta maaf apabila melakukan kesalahan dan mau memaafkan. Nah, aturan-aturan bermain bersama teman di rumah yang tadi telah Ibu sebutkan, kalian tulis ulang di buku tema 5 halaman 76. Kalian isi pada halaman kosong di bawah kolom kegiatan bersama orang tua. Oke, akhirnya pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Tak lupa juga Ibu ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita dapat belajar dengan keadaan sehat. Seperti biasa, selesai belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.